Kemarin lagi rame banget nih, harga emas tiba-tiba aja turun tajam, kurang lebih bertahan selama seminggu. Padahal kondisi dunia lagi nggak stabil, harusnya emas malah makin mahal dong. Nah, ternyata ada alasan nih di balik penurunan ini. Mari kita bahas. Halo Mafitner, dimanapun berada, jumpa lagi bersama aku, Zudi dan Om Henry Pratomo. Oke, ini pembahasannya menarik ya. Jadi kemarin itu lagi rame ya, kenapa harga emas itu turun tajam. Dan itu tuh bertahan cukup lama loh Om Henry. Maka orang-orang itu agak panik gitu ya. Ini gimana ya, apakah ini akan koreksi atau benar-benar nanti turun terus? Jadi bingung loh, padahal kan kondisinya kan lagi nggak baik-baik saja, yang harusnya emasnya itu naik, nggak malah turun. Itu kira-kira kenapa ya Om? Iya, padahal kan biasanya kalau kondisi sedang tidak baik, emas itu malah naik ya. Ini malah turun Zut ya. Jadi kondisi ekonomi sedang tidak baik, geopolitik lagi tegang, terus apalagi ya, dolar juga semakin menguat gitu kan, harusnya naik, tapi ternyata malah anjlok nih. Ini sebenarnya ada beberapa sebabnya tuh. Nanti kita akan bahas nih. Itu gimana tuh? Kalau aku mikirnya ya, aku juga kebetulan baru beli gitu ya. Tiba-tiba ya kok minus sekian persen, minus 4% atau berapa gitu. Iya, itu. Nah itu gimana penjelasan makanya kan detailnya itu? Kemarin tuh banyak yang panik Zut ya. Jadi di kolom komentar juga, emas turun sekian tuh sekian ribu gitu kan. Ada yang bilang turun 38.000. Di si Zudi juga bilang minus nih. Tenang, paling cuma berapa hari gitu kan. Iya, jadi emang kondisi-kondisi seperti ini kayak apa ya, kan kemarin IHSG kita udah bahas ya, anjlok Zut ya. Jadi kondisi pasar itu lagi panik, ini ibaratnya tuh kayak ini Zut, kayak margin call lah ibaratnya. Jadi orang-orang yang berinvestasi pada saham itu sahamnya anjlok, ya kalau yang nggak punya kekuatan ekonomi finansial pribadi ya mau nggak mau kan dia akan ambil aset lainnya yang lagi untung nih untuk nutupin kerugian. Jadi yang terjadi itu banyak aksi jual besar-besaran gitu loh, jual emas besar-besaran untuk menutupi kerugian. Karena kan orang ya butuh likuiditas harian ya, ketika dia anjlok gitu kan, dia nggak punya uang, gimana nih? Ambil lah kayak gitu. Apalagi harganya memang cukup tinggi 1,8 ya waktu itu kan. Terus ya udah kita mereka ambilin untuk menutup tadi yang asetnya atau istilahnya bisnisnya lagi nggak bagus. Mereka tutup nih, ada cash liquid, yang paling cepat adalah emas. Nah, tapi kemarin tuh berapa lama ya? Kayaknya cuma masih hitungan belum lewat bulan deh Zut ya. Iya, cuma hitungan minggu ya. Bener, agak lama kok, beberapa minggu gitu. Jadi yang sekarang gini, gue ingat karena di konten yang sebelumnya itu syuting tanggal 3 April itu kan sempat 1 troy ounce itu 3.100 sekian gitu ya. Lupa di berapa komanya. Nah, setelah syuting itu terus harga emas turun tuh. Iya bener, setelah syuting bener turun di bawah 3.100, kalau nggak salah udah masuk di 2.900 berapa gitu kan. Orang-orang pada panik, udah gitu ada yang nanya juga, ini gimana Mas, nanti akan terkoreksi nggak gitu, karena yang ditakutkan orang nih Zut ya, ketika emas itu melambung terlalu tinggi, naik stop, tiba-tiba terkoreksi abruk gitu kan. Nah, tapi yang perlu teman-teman ketahui di sini, tidak ada sejarahnya emas itu ambruk kayak misalkan saham lah. Ya, saham. Sekarang gini perbandingannya. Bitcoin ya. Bitcoin aja yang nggak punya fisik, itu nilainya bisa balik lagi. Gitu kan. Apalagi emas yang ada fisiknya. Pernah nggak inget nih teman-teman? Dulu Bitcoin itu pernah harganya sebelum 1 miliar kayak sekarang ya. 900 jutaan mau masuk 1 miliar. Tiba-tiba dia drop sampai hampir separuhnya, bahkan angkanya malah di 400 juta satu Bitcoinnya. Pernah ya? Itu. Nah, dia aja yang nggak punya fisik, sekarang harganya udah di atas 1 miliar. Tuh, apalagi emas itu nggak pernah dia sampai dropnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada penurunan emas, seharusnya dari teman-teman nggak usah panik. Justru ini adalah kesempatan Zut untuk kita beli emas lebih banyak lagi, karena lagi turun nih, lagi murah, yuk langsung beli emas. Aku ingat banget ya waktu beli itu harganya 1,75 atau berapa gitulah ya 1 gram. Turun sampai 1,69. Ini kalau di aplikasi ya, di digital ya. Teman-teman agak paham gitu kalau pakai digital. Wih, kok ini turun gitu? Sekarang udah 1,8 lagi. Balik Gila, lagi. 100 ribuan loh, cepet banget itu. Udah kayak saham loh Mas sekarang, komoditi yang cepet. Itu, nah nanti makanya kadang kita mungkin nanti ada sesi khusus Zut ya, kita bahas soal emas digital nih, karena terus terang ya, kenapa gua tuh suka banget nyampein ke penonton kita nih soal emas digital, karena emas digital itu bisa bikin kita
dapat untung jauh lebih cepat daripada emas fisik. Ini fakta loh, ini nanti kita akan ada coba deh nanti kita bikin ininya ya, simulasinya angkanya berapa. Kasih aja cepet untung pakai emas digital kayak gimana gitu ya. Oh ya, dan ini ya, aku pikir emas itu seakan-akan bisa kayak ATM gitu. Iya nggak sih? Betul. Jadi kayak ATM ya. Dia berfungsi ketika instrumen investasi kita yang lainnya tuh lagi ambruk gitu ya, lagi anjlok nilainya. Ya udah, kalau kita butuh kan, tadi yang gue bilang kan, ambil di situ untuk nutupin kebutuhan kita. Iya, sama Gitu. juga kan kalau aku lihat di beberapa community di saham itu juga, wah enak nih udah kayak ATM nih, beli pagi jual sore gitu, ada untung gitu. Nah berarti kalau kayak gitu bukan berarti emas itu fundamentalnya buruk, artinya bagus ya, tetap ya. Sebenarnya tetap bagus emas itu fundamentalnya ya, karena kan orang tuh ya selalu lah yang ditakutkan adalah ketika terjadi penurunan. Emas gimana nih, harga emas turun lagi, padahal emas sudah punya bukti dari ribuan tahun yang lalu, Zud. Jadi kita nggak perlu khawatir lah, fundamentalnya sudah jelas, secara historikal jelas, terus juga dari barangnya nih ada fisiknya gitu kan, jelas kita bisa pegang gitu, termasuk yang kayak emas digital itu juga sebenarnya ada fisiknya gitu kan. Cuma memang yang bikin kita khawatir kan, kalau di emas digital dia yang bisa dicetak itu hanya sesuai dengan gramasi yang ada cetakannya tuh. Kayak misalnya 0,00 sekian berapa gitu kan, itu kan nggak ada gitu kan. Itu yang dikhawatirkan. Tapi yang tadi jadinya kalau yang kayak emas digital itu jadi kayak ya bener-bener kayak mesin ATM lah sebenarnya ya. Jadi bisa bener dia beli pagi, mungkin nanti siang atau malam itu udah balik modal atau untung, atau mungkin lagi turun. Tapi sebenarnya kalau yang di emas digital yang udah lo coba itu dalam hitungan hari, Zul, itu udah nambah. Ya, kan? nambah dan rugi sih. Ya ada nambah dan rugi juga. Ya begitu tren sekarang naik lagi. Iya. Gitu. Aku pikir Om Henry, kemarin emas turun itu apakah karena kebijakan Trump ya terkait dengan tarif? Gimana tuh? Efek nggak sih? Sebenarnya ngefek ya, kebijakan Trump tuh sebenarnya bisa 50-50 ya, antara menyebabkan harga emas turun atau harga emas naik. Tapi yang sudah berjalan tuh, gue inget banget ketika Trump jadi presiden pertama kali ya, terpilih gitu kan, yang kemarin itu pemilu, itu harga emas tuh turun tuh. Ya kurang lebih segitulah, 20-30 ribuan gitu kan. Orang panik lagi nih, kenapa nih? Gara-gara Trump gitu kan. Yang sekarang juga seperti itu. Kenapa seperti itu? Apalagi penetapan tarif yang digembar-gemborkan oleh Trump gitu kan. Jadi dia tuh kayak menciptakan kepanikan gitu. Menciptakan kepanikan, dan para investor ataupun pelaku usaha itu harus menganalisa risikonya secara lebih baik lagi, atau diulang lagi, dia harus gimana nih gitu kan, karena dengan kebijakan yang dia terapkan itu akan berefek ke berbagai hal gitu, berbagai sektor, terutama yang sektor bisnis ya atau perdagangan itu akan berefek. Jadi kemarin sempat turun dan sekarang malah kembali lagi naik lagi. Jadi karena emas itu memang fundamentalnya tuh balik lagi fundamental tuh udah kuat sebenarnya, jadi nggak perlu khawatir lah. Kalaupun turun kan sekarang gini, obrolan kita ini ya sama dengan orang yang di tahun sebelumnya atau tahun 2000, tahun 1990 sama. Pasti bilang, nah harga emas turun ntar gimana gitu kan. Nggak taunya kan terus kan makin tinggi. Dan sekarang yang mengerikan terakhir itu ini hari ini syuting ya. Sebelum hari ini syuting itu satu troy ounce itu udah 3.200. Mendekati prediksi kita, Zud. Prediksi kita waktu awal tahun itu Desember ya kita itu ya. Itu 3.500. Iya, dikit lagi nih. Dikit lagi. Terus harga dolar terakhir itu sekarang udah 17 ribuan, mau ke 20 ribu. Makin ngeri kan. Jadi di konten kemarin itu gue sebutkan kalau seandainya harga emas ke 20 nilai tukar dolar ke 20 ribu, harga emas jadi berapa? Kurang lebih bisa jadi 2,2 juta. Wow. Tuh, ayo kan? Cepat beli emas. Ngeri kan. Jadi gini loh, ekonomi kita saat ini itu belum berangsur-angsur pulih sebenarnya ya. Jadi masih banyak banget pembenahan di sana sini. Dan kalau terjadi harga emas turun itu sebenarnya teman-teman nggak usah khawatir kan. Kayak sekarang udah kembali lagi ini kurang lebih dalam jangka waktu cuma hitungan hari, 7 hari lah kurang lebih ya. Itu udah kembali normal lagi. Jadi nanti ada yang tanya juga kemarin tuh. Nanti sepanjang perjalanannya emas ini akan gimana nih? Kurang lebih gambarannya. Yang kita bisa sampaikan, kita bisa prediksikan adalah sepanjang 2025 ini harga emas akan terus melonjak naik, pelan-pelan naik. Entah nanti endingnya di berapa ya, gitu. Tapi yang pasti sih di akhir tahun itu angkanya udah masuk ke 2 juta, itu aja. Nah, paling itu telat gitu ya. Jadi tadi setelah
terjadi kebijakan Trump itu kan memang banyak panik. Kuncinya berarti jangan terlalu panik ya. Justru malah ketika turun kita tambah ketika kita punya uang. Betul. Setuju nggak, Om? Setuju. Nice banget penjelasannya ya, Movitners ya. Jadi kalau yang punya emas itu, kita para investor tuh harus gimana nih menyikapi fenomena seperti ini, Om? Ya, jadi gini, ada beberapa hal juga ya. Yang pertama, ketika terjadi penurunan tidak usah panik. Kepanikan itu harus kita ganti mindsetnya dengan kesempatan. Kesempatan untuk beli Kepanikan emas. adalah peluang ya. Iya, kesempatan untuk membeli emas lebih banyak lagi. Terutama yang senangnya beli emas digital. Itu makin enak. Yang tadinya 100.000 misalnya, cuma dapat berapa gram, ini gara-gara harga turun dapat lebih banyak lagi gramasinya. Itu jauh lebih enak gitu. Dan di saat kondisi seperti ini sebenarnya ada satu cara yang memang paling enak dan aman, Zud, yaitu cicilan emas nih, teman-teman ya. Kita nggak ngomong soal riba dan lain-lain ya, tapi ini edukasinya aja gitu ya. Nah, ketika terjadi ketidakpastian seperti ini, kita udah ngunci nih hari ini. Nanti pada saat di belakang hari ada naik ataupun turun, itu udah nggak pengaruh. Akhirnya kita yang menikmati pertumbuhan harga emas hari ini gitu. Jadi dengan modal yang lebih minim kita bisa nyicil, kita nggak kena naik turun harga emas, jadi aman posisi kita ya. Kurang lebih sederhananya seperti itu. Oke, jadi penjelasannya cukup lengkap ya, kenapa harga emas itu turun, terus ketika kepanikan kita harus ngapain, cara strategi beli seperti apa, dan kenapa sih emas kok kita nggak perlu khawatir karena tadi fundamentalnya itu oke banget. Jadi udah cukup jelas ya Movitners ya. Kalau misalnya Movitners ingin beli emas dan aku suka nih emas fisik, kita mau desain yang seperti apa gitu ya, boleh tuh. Kita ada yang namanya Movitgo. Silahkan untuk beli. Dari 0,001 gram harga di bawah 10.000 sudah punya emas. Sudah punya Bener emas. kan? Betul. Kita sedia Gitu. sampai 10 gram. Oke, jangan lupa ya, tongkrongin terus channel Movit Indonesia, tempatnya untuk Cari ilmu.